ya teman-teman, kita akan presentasikan tentang kura-kura moncong babi. Next. Nih, yang kita amati populasinya kura-kura moncong babi. Sampelnya kura-kura moncong babi jantan namanya Kura 5 tahun, kura-kura moncong babi betina namanya Kuri 8 tahun. Kita perlu alat dan bahan makanan kura-kura, air, tempat tinggal, pembersih. Terus variabelnya ada bebas, terikat, sama kontrol. Nah, variabel bebasnya makanan sama perlakuan, terikatnya itu pertumbuhan, kontrolnya air, suhu, sama habitat. Cek. Terus karakteristik kura-kura, Kura dan Kuri. Kura itu jantan, umurnya 5 tahun, sifatnya agresif. Kalau Kuri itu betina, 8 tahun, sifatnya jinak. Ini Kuri, ini Kura. Kuri lebih gede. Ya, Kuri itu yang Kuri itu tuh lebih gede karena dia tuh 8 tahun. Kalau misalnya Kuri ini yang di hijau tuh lebih kecil, dia tuh cowok jantan. Dia tuh 5 tahun kan umurnya. Terus tapi mereka berdua tuh nggak bisa dikawinin karena si Kuri ini tuh agresif banget. Terus kalau misalnya yang si Kuranya yang cowok ini dia kayak cenderung diam-diam gitu, kayak ada kepribadiannya yang sangat lembek ya. Tapi itu sebenarnya Kali kebalik ya. enggak beran, ternyata kayak gitu kebalik banget. Jadi ini memang aneh kan, ini emang anomali gitu kan. Kenapa sih sangat membingungkan? Berarti perilaku kura-kura ini kan ada bisa juga aneh-aneh kan. Kita kira itu kaum sejantan tuh dia agresif, enggak ternyata tuh kaum sejantan tuh justru dia lembek itu. Nah jadinya mereka berdua langsung dikawin. Cek. Pengamatan yang kita lakukan itu kita memberi makan 2 kali sehari. Terus kita juga melakukan pembersihan kolam dilakukan 3 hari sekali tergantung kotor tidaknya kolam. Terus memandiin kura-kura dengan menggosok dengan sikat bekas. Jadi menurut informasi dari internet, kura-kura moncong babi itu sebenarnya emang agresif. Tapi ada perbedaan antara Kura dan Kuri. Kura itu tuh kalau pas dimandiin dia lebih tenang dibanding Kuri. Kalau Kuri pas dimandiin itu pas disikat mulutnya dia tuh kayak mau menggigit, apalagi ketika akan digosok mulutnya dan bagian atas kepala arah leher. Kaki siripnya akan seperti menyipak-nyipak dan hendak menggigit pemiliknya. Terus kita juga melakukan percobaan memberikan makanan selain pelet, yaitu roti, ikan kecil, dan lain-lain. Oh ya, itu kan dia dikasih ikan kecil kan. Kirain tuh ternyata labi-labi moncong babi ini dia tuh vegetarian, nggak, maksudnya dia omnivora. Nah, tapi ternyata dikasih ikan kecil aja dia tuh makan gitu loh. Dia ternyata juga omnivora. Nah, terus ini klasifikasinya. Oh, klasifikasi ilmiah kerajaan. Ini king. King. Ada kerajaan. Ordonya Testudines, Ordo tuh Cryptodira, superfamily itu Trionychoidea, familinya Caretoselidae. Ini udah Next aja kenapa? Ini Upafamily-nya Caretoselidae. Serinae, genusnya Caretoselis, spesiesnya Oh iya, Careto insculta. Sama nama ini. Oh iya, ini sama. Nah, sebenarnya jadi nama labi-labi moncong babi ini nama biologisnya itu adalah Caretoselis insculta. Nah, terus dia tuh ternyata adalah hewan yang terancam punah. Nah, hewan ini tuh sebenarnya waktu dibeli itu kan, jadi saya belinya tuh kira-kira 8 tahun yang lalu. Nah, dia tuh dibeli masih saat itu tuh dia belum mau punah gitu loh. Jadi dia masih banyak masih banyak dijual gitu loh, masih banyak di tempat ikan gitu, masih banyak yang jual. Tapi ternyata sekarang ya yang 5 tahun lalu itu saya juga masih beli, itu juga belum punah gitu. Tapi ternyata kita bisa lihat dalam jangka waktu 5 tahun itu
ternyata hewan ini tuh udah bisa dikategorikan sebagai hewan yang hampir terancam punah. Nah, terus dia tuh ternyata aslinya itu dia adalah hewan endemik Papua. Nah, terus labi-labi itu kan, jadi itu kayak kura-kura tapi mirip penyu gitu. Jadi dia tuh kita bisa lihat di kakinya itu tuh jadi kayak berselaput juga gitu, mirip penyu tapi dia ada kayak semacam taringnya gitu ya. Terus dia tuh sering dipercaya bisa buat obat kan, kayak orang Cina sama Taiwan gitu kan kayak seringan, makanya dia sering disuruhkan ke Cina sama Taiwan. Nah, terus dia tuh hidup di sejumlah sungai di daerah selatan Papua dan di beberapa tempat di Queensland Utara. Nah, terus tempat pelestariannya itu adalah di Taman Nasional Gunung Lawrence. Nah, jadi kesimpulan kita, ternyata perilaku kura-kura si kuri kecil ini masih tidak seagresif kura-kura mancung babi yang besar. Nah, berarti itu, tapi sebenarnya kalau kita lihat ini tuh faktor lingkungan juga. Kenapa? Karena dia tempat hidupnya aja dia tuh kayak terbatas itu loh. Jadinya dia nggak bisa berenang-renang dan juga seperti penyu seperti kura-kura pada umumnya. Jadi dia kayak terbatas, jadi dia mungkin jadi agresif karena kalau kita bisa hampir mau lihat sama anjing, dia tuh kalau misalnya di kandang itu dia cenderung digalakan. Nah, mungkin aja ini juga ada pengaruhnya gitu loh, karena dia kayak dikandangin. Terus kesimpulan kita kedua adalah ada pengaruh lingkungan terhadap perilaku kura-kura mancung babi yang menyebabkan ada yang satu agresif mungkin karena dia udah gede tapi tempatnya masih kecil, jadi dia merasa kayak dia nggak bisa, jadi dia agresif gitu kan. Nah, kalau misalnya yang kecil karena dia masih kecil tapi tempatnya gede, jadinya kayak dia nggak seagresif yang gede gitu. Ya. Saran. Jadi sarannya buat para pemilik moncong babi ya, kura-kura moncong babi. Jadi kan supaya nggak agresif banget, jadi kita harus ngasih dia ruang yang gede gitu kan. Jadi kayak si kuy kecil kan nggak seagresif si kura gitu kan. Terus memberikan kembali kura-kura moncong babi pada Taman Nasional biar nggak punah. Kalau jatuh ntar gue dibunuh. Oh ya, terus ada ini kura-kura. Oh ini. Ya, terus dia sebenarnya tuh dia bisa sampai gede banget. Kalau kita tuh saya pernah ke taman safari ya. Kalau tuh di taman safari tuh ada. Nah, tapi dia tuh sama yang di rumah saya gede yang di rumah saya. Bedanya tuh di hidungnya ada 2 bolongan kayak babi gitu loh, kayak gitu. Itu tuh lihat tuh. Ada. Jadi ujungnya memang kayak Nih, ada moncongnya gitu loh, terus kayak. ya nanti kita bisa lihat di videonya. Ya, terima kasih. Belum. Udah aja, video kan nggak penting. Ya udah ya. Ada yang mau nanya? Nggak mau nanya? Nama. Jadi yang 12. Saya mau nanya, ini kan kura-kura mancung babi kan. Saya mau nanya bedanya kura-kura dan penyu. Maksudnya benar-benar letak perbedaannya itu di mana? Kalau kura-kura itu kan dia sebenarnya masih bisa dia bisa hidup di 2 tempat kan. Dia bisa. Terus kalau nggak salah dia tuh bisa di darat, bisa di laut, dan dia malah banyak kan ada kura-kura tuh di darat, ya kan? Kayak ada yang dipelihara gitu loh. Pernah lihat nggak sih ya kura-kura yang ada di kayak tempat kaca, terus dia nggak ada air, kayak kering gitu kan? Jadi dia kalau bisa, kalau misalnya penyu itu dia harus di mana namanya di laut gitu. Masa harus di air? Walaupun ini dia penyu air tawar. Struktur tubuhnya itu benar-benar sama. Kalau kura-kura tuh ada kakinya, jadi kayak ada kakinya gitu, kayak kelihatan, dan dia antara tempurung sama badannya itu kalau kura-kura tuh kayak ada misah. Nah, kalau ini kayak kelihatan tadi nyatu gitu loh, kayak ada selaputnya gitu, jadi kayak kelihatan nanti. Ada kalau penyu tuh lebih semacam berair-air lutin gitu, aku misalnya kayak lebih kering. Next. Ada siapa lagi? Anak. Anak. Absen 5. Tunggu, sebut lagi. Anak absen 5. Jadi kan gue rada bingung nih. Dari situ dari gambarnya itu kan bisa dilihat kalau dia tuh lebih ke arah gennya lebih ke arah ke si penyu. Kalau nggak kayak mirip bulus gitu, itu cangkangnya lunak apa keras di kura-kura? Dia nggak sekeras kura-kura, tapi dia nggak selunak, nggak lunak-lunak banget kayak kulitnya. Jadi dia masih bisa, dia berfungsi sebagai cangkang, memang bercangkang gitu loh, tempurung. Jadi dia nggak keras juga gitu loh, nggak keras banget, nggak sekeras kura-kura yang kayak gimana gitu. Mungkin ada berlin, jadi itu membuat dia agak lunak gitu.
Terus siapa lagi? Marisa, absen dua-dua. Saya mau nanya kenapa kura-kura ini terancam punah? Apa karena diburu atau dimakan atau kenapa? Iya, karena tadi kan udah dijelaskan dia tuh sebenarnya banyak diselundupin. Pernah nggak sih dengar ada kasus ya? Sebenarnya pernah masuk di koran juga gitu loh. Ada yang kasus di mana kura-kura mancung babi ini tuh ketahuan mau diselundupin ke Cina atau Taiwan karena dia di sana tuh dipercaya sebagai kayak bisa buat obat gitu loh. Jadi kayak nanti kayak dimakan maksudnya biar buat obat. Nah makannya itu kan juga makin mengurangi kan, mana lagi kura-kura itu susah buat bereproduksi karena dia kalau bertelur aja, coba kita lihat itu loh kan itu sulit. Masa gue stop. Ada yang penggaris panjang. Lanjut. Sumpah. Ria ya. Ellen. Oke, dia nomor 7 ada yang belum bisa tadi. Ada yang di misalnya telurnya tuh kayak dimakanin gitu loh, kayak nggak nyampe ke laut dan dia juga bereproduksi tuh lama, bertelur tuh lama, bisa secepat misalnya kayak hewan-hewan lainnya. Jadi kayak itu membuat dia standar produknya dia juga susah, tempatnya juga jarang, maksudnya susah kan dengan ada banyaknya manusia dan dia juga dikonsumsi. Ria nomor 7 mau nanya 2 ya. Ini kura-kura mancung babi kan katanya buat obat gitu. Jadi pas beli harganya mahal atau enggak? Terus habis itu mau nanya dia tuh aslinya air laut atau air tawar? Maksudnya kayak kalau di rumah dikasih air. Kayaknya ya. Apa? Kayaknya kalau misalnya harusnya sih mahal ya namanya dia sampai diselundupin. Berarti kan dia kayak di pasar gelap gitu kan. Berarti kan dia sangat menghasilkan keuntungan yang besar. Kalau misalnya dia mau pernah di mahal, ya. Gitu kan. Kalau apa tadi penyu air tawar, dia kayaknya sih tidak tawar deh. Soalnya yang waktu itu saya lihat di sama-sama dia juga dia tawar kan. Udah ya. Sekarang Pak kita mau nonton video. Perlu di videoin gak sih Pak? Pegel. 12 menit gila ya. Aduh gila sumpah deh nih. Enggak ya Pak kita nonton video.